Hai Sobat ATM, jumpa lagi kita di channel Laboratorium Medik dan Lingkungan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Oke, adik-adik sekalian, pertemuan ketiga kali ini kita akan lebih mengenal tentang laboratorium patologi anatomi, yang mana di dalamnya itu kita akan berkaitan dengan teknik-teknik sitologi dan teknik-teknik histologi. Meskipun mungkin di pembahasan kali ini tidak begitu dalam, tetapi yang akan kita singgung pada kesempatan ini lebih kepada proses pengerjaan atau penanganan sampel, baik itu sampel sitologi maupun sampel histologi. Oke, langsung saja. Ini adalah gambaran algoritma dari proses pengerjaan di sitohistoteknologi atau di laboratorium PA. Pertama, jadi ketika ada spesimen, jadi sekali lagi sampel kita adalah spesimen baik berupa cairan ataupun berupa jaringan tumor atau sejenisnya, itu datang dengan pengantar formulir. Jadi nanti ada spesimen, biasanya itu wadahnya berupa toples, kaca ataupun plastik. Nanti di dalamnya itu berisi cairan fiksatif. Dalam hal ini biasanya formalin atau alkohol absolut. Penggunaan cairan fiksatif ini lebih dianjurkan menggunakan formalin. Kalaupun menggunakan alkohol itu bisa, tetapi tidak dalam waktu lama. Jadi kalau sampel ini datang di laboratorium dan cairan fiksatifnya adalah alkohol, biasanya karena prosesnya biasanya lama dan disimpan cairannya jaringannya, spesimennya itu dalam waktu lama, itu kita langsung ganti cairannya dengan cairan fiksatifnya ganti dengan cairan formalin. Alkoholnya dibuang, baru nanti kita celupkan dengan cairan, masukkan cairan formalin. Nah, ketika spesimen itu datang dengan formulirnya, formulir itu berisi tentang keterangan sampel atau spesimen dan permohonan pemeriksaan. Lalu kita lakukan verifikasi apakah lengkap, berkasnya lengkap, spesimennya adekuat atau tidak lengkap atau tidak adekuat. Kalau dia tidak lengkap dan tidak adekuat, kita langsung melakukan komunikasi atau menghubungi pihak terkait atau yang membawa sampel, bahwa nanti kita akan melakukan beritahukan bahwa bahan atau spesimen harus diperbaiki atau formulirnya keliru diperbaiki atau hal-hal lain. Ini secara administratif. Nah, kalau dia lengkap dan adekuat, nanti kita catat, masukkan di tabel spesimen atau di draw
atau di pencatatan spesimen masuk. Setelah dicatat, spesimen itu kemudian masuk ke kamar potong jaringan. Kamar potong jaringan basah. Di sini itu merupakan tahap cut off atau pemotongan jaringan. Kalau dia berupa jaringan, dilakukan pemotongan. Nah, proses ini sangat bergantung dengan tipe-tipe jaringannya atau jenis-jenis jaringan yang datang. Setiap jaringan punya penanganan pemotongan yang berbeda-beda. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya seperti apa. Setelah dilakukan pemotongan, biasanya di sini yang bertugas memotong itu adalah dokter atau dokter spesialis PA. Nah, tapi biasanya ATLM itu juga diajak terlibat untuk melakukan pemotongan, ataupun ATLM yang sudah terlatih boleh melakukan pemotongan di bawah koordinasi dari dokter spesialis PA. Nah, setelah dilakukan pemotongan, selanjutnya akan dilakukan processing jaringan, atau beberapa buku itu menyebutnya adalah pematangan jaringan. Nah, kalau ini disebutnya processing jaringan. Ini ada keterangan jalan tangan. Dulu itu processing jaringan itu dilakukan secara manual. Jadi setiap pemindahan jaringan dalam proses pematangan dari beberapa cairan itu dilakukan dengan menggunakan tangan. Kalau sekarang itu sudah punya alat, sudah ada alat. Jadi alat yang bergerak sendiri sesuai dengan waktu pencelupan masing-masing tempat perendaman. Yang ketiga adalah pembuatan blok parafin. Nah, di sini dilakukan pembuatan blok parafin 1 kup untuk 1 sampel yang representatif dengan dilakukan deparafinisasi setelah dilakukan blok parafin. Setelah itu dilakukanlah pemulasan atau pewarnaan. Ya. Setelah dilakukan pewarnaan, baru dilakukan proses mounting dengan menggunakan kaca penutup yang diteteskan dengan entelan atau balsam Kanada. Setelah itu dilakukan penilaian sediaan mikroskop. Nah, ini menggunakan pewarnaan hematoksirin. Setelah itu dinilai kalau representatif, tidak banyak. Setelah dievaluasi kelayakan dari apusan pewarnaan yang sudah kita warnai pada apusan jaringan itu, dinilai representatif atau tidak, layak baca atau tidak. Kalau dia tidak, kita deteksi kekurangannya apa, kesalahan apa, mungkin zat warna kurang menyerap, atau proses pematangan yang tidak baik, atau proses pengirisan, pembuatan preparat yang tidak baik. Nah, baru kemudian didiagnosa oleh dokter spesialis PA. Yang mendiagnosis atau menilai preparat itu sekali lagi adalah dokter spesialis PA. ATLM hanya bertugas sampai ini menentukan layak atau tidak. Ya. Kita lanjut. Nah, untuk sitologi, seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa sitologi itu lebih ke arah pemeriksaan yang berupa cairan atau sel. Nah, ini terdapat beberapa metode dalam proses pengambilan spesimen atau proses pemeriksaan spesimen. Ini lebih kepada proses praanalitik sebenarnya kalau kita di laboratorium. Nah, ini ada namanya biopsi aspirasi atau biasa disingkat dengan FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Nah, ini adalah teknik pemeriksaan dengan dengan cara mengisap cairan dari tumor dengan menggunakan jarum halus. Ya, jadi targetnya ada lesi atau ada beberapa benjolan atau luka. Itu ditusuk dengan
spoit yang menggunakan pistol, kemudian cairan di dalam tumor itu dikeluarkan. Nah, cairan yang keluar itu sifatnya semi solid, tidak ada juga yang sedikit cair, ada juga yang sedikit padat. Nah, cairan yang keluar itu disebut dengan aspirat. Ya, aspirat. Apa itu? Itu adalah materi baku atau sampel yang diperoleh dari jarum yang dapat berasal dari kelainan kongenita, inflamasi, lesi atau beberapa penyakit lain. Nah, metode ini dalam perkembangannya ini diperluas lagi dengan beberapa teknik. Ada disebut dengan biopsi scraping atau disebut dengan kerokan. Ada juga imprint. Jadi ada dua biopsi ini, ada scraping, ada imprint. Apa itu scraping? Scraping itu adalah suatu modifikasi dari pengambilan sampel di mana cairan jaringan atau massa tumor, hasil insisi ataupun eksisi, batas sayatan tumor atau ulkus diambil dengan dikerok menggunakan scalpel atau pisau kecil itu biasa, atau kita kenal dengan bisturi. Nah, yang kedua adalah imprint. Imprint itu adalah modifikasi di mana sampel diambil dengan menempelkan bidang sayatan massa tumor tersebut pada kaca objek. Seperti apa? Coba kita lihat. Nah, ini adalah contoh gambar string dengan pistol grip. Ya, ini pistol gripnya, ini stringnya. Nanti needle-nya, jarumnya di sini. Ya, nomor jarum yang digunakan biasa nomor 23, 25 atau 27. Dan jadi jari kita ada di sini. Nanti masuk dalam lingkaran ini, kemudian ditarik. Jarinya tarik, dipegang seperti pistol, tarik ke dalam sini. Ya. Nah, ini adalah contoh pengambilan aspirat yang dilakukan. Ya, ini pada kelenjar mamai dilakukan biopsi aspirasi jarum halus. Ya. Ini ilustrasinya, teknik pengambilan spesimen dengan menggunakan FNAB. Ya. Jadi ini adalah tumornya, lesinya. Nanti jarumnya masuk ke dalam, harus menembus lingkaran tumor. Setelah seperti ini, baru kemudian ditarik, diulang-ulang tarik. Nanti kan ada yang menggunakan pistol, tarik ulang. Kemudian dikeluarkan aspiratnya ada di sini, dikeluarkan aspiratnya lewat sini. Ini disebut dengan teknik FNAB, biopsi jarum halus aspirasi. Nah, ini prosedurnya. Ya, jadi pertama itu adalah kulit diinfeksi dulu, kemudian jarum ditusukkan, dorong ke arah pusat lesi. Jadi kita lakukan perabaan untuk mencari lesi atau tumor di dalam bawah kulit. Setelah ditemukan, baru didesinfeksi daerah suntikan, baru jarumnya ditusukkan, diarahkan mengenai pusat lesi. Setelah itu pistol semprit, cepat ditarik dan tekanan negatif akan menyebabkan materi tertarik ke dalam jarum. Kemudian jarum digerak-gerakan dengan cepat ke muka dan ke belakang supaya materi cukup terisap. Ya, sebelum jari ditarik dari lesi, tekanan dalam semprit harus dibuat sama dengan tekanan di luar semprit dengan membiarkan atau melepaskan pistol kembali sendirinya. Ini saya kira cukup dipahami ya. Kemudian semprit dengan jarum ditarik dari lesi, jarum dilepaskan dari semprit, pistol disempotkan pada bagian tengah semprit. Nah, ada juga teknik biopsi jarum halus tapi tanpa aspirasi. Ya.
fine needle biopsi ini tanpa aspirasi, menggunakan jarum needle-nya saja ditusuk, kemudian jarum didorong ke arah lesi, maju mundur, kemudian ke kiri kanan, kemudian jarum ditarik dan diletakkan aspirat pada dalam ujung jarum. Di sini ada aspirat. Dimasukkan seringnya, baru disemprotkan, teteskan ke dalam kaca objek. Ya, ini contoh FNB, aspirasi jarum halus tanpa biopsi pada palpebra di sekitar mata. Ini tetap ditutup supaya nanti tertarik, lubangnya ditutup. Ya. Nah, ini contoh tindakan scraping atau kerokan. Jadi bisa menggunakan jarum dikerok seperti ini, atau bisa menggunakan scalping dikerok. Ya, kerokannya nanti yang ada di sini, sel-sel yang terangkat ada di sini, atau sel-sel yang terangkat di pisau kecil ini, kemudian diletakkan di kaca objek. Ada kaca objek, baru kemudian dihapus. Nah, ini pengertiannya. Teknik imprint. Tadi sudah teknik scraping. Ini teknik imprint. Imprint seperti bahasanya pencetakan. Jadi jaringan itu ditempelkan kaca penutup di jaringan itu atau cairannya, atau jika ada di kelenjar mamae di payudara itu mengeluarkan cairan putih di putingnya, itu kita tempelkan kaca objek di daerah yang ingin diambil cairan atau jaringannya, lalu kemudian dihapus. Ya, lalu kemudian dilakukan processing dengan benar. Nah, ini untuk contoh proses pengambilan dengan menggunakan FNAB. Ini ada aspiratnya, dikeluarkan di kaca objek, diteteskan seperti ini. Ada juga yang melepas needle, nanti lewat sering, teteskan tanpa needle. Kalau kita lihat tekstur dari cairannya itu cukup padat, solid, yang sulit untuk lewat sini, maka kita buka saja needle-nya, jarumnya. Ya. Nah, ini contoh imprint yang saya maksud tadi. Jadi ketika ada jaringan eksisi, ini kaca objek, kita tempelkan di sekitar itu, nanti sel-sel yang ada di sini di jaringan ini itu akan menempel di permukaan kaca objek. Ini salah satu contoh jika ada cairan di daerah puting untuk pemeriksaan mamae. Ditempel di kaca objek cairannya. Nah, sekali lagi gambar ini bukan merupakan gambar vulgar, tapi ini adalah gambar proses pembelajaran. Jadi adik-adik mohon harap maklum kita dalam proses pembelajaran. Nah, ini contoh proses scraping atau kerokan. Jadi dikerok, ini menggunakan pisau bisturi yang kecil. Dikerok, nanti kerokannya ada di sini, di pisaunya, baru kemudian diletakkan di kaca objek. Setelah terletak seperti ini, nanti ambil kaca objek lain, tekan di atasnya, baru tarik. Nah, jadinya seperti ini hapusannya. Ya, nanti bisa diwarnai dengan pewarnaan yang sesuai. Nah, ini teknik pembuatan hapusan bagi cairan yang sudah diteteskan di kaca objek yang sudah diambil, entah itu puting susu ataupun cairan yang sifatnya cair. Teknik ini disebut dengan teknik splitting. Ya, teknik splitting diteteskan baru kemudian ditarik.
Biasanya kalau kita lihat, kita sangat familiar metode ini dengan nama smear. Smear ini biasanya kita gunakan di laboratorium patologi klinik menggunakan untuk pembuatan hapusan darah tepi. Ya, seperti itu ya. Nah, setelah itu, setelah kita buat hapusannya di preparat, untuk sitologi selanjutnya tidak melewati tahap processing seperti histoteknik atau histologi. Tapi setelah buat swabnya di kaca objek, kita langsung warnai diawali dengan proses fiksasi. Nah, pewarnaan yang digunakan kemarin sudah kita bahas adalah pewarnaan Papa Nicolau atau pewarnaan PAPS. Ya, PAPS. Nah, nanti difiksasi dulu dengan alkohol 96%. Ya, tanpa menunggu lama, dibiarkan kering. Dalam keadaan basah langsung dicelupkan ke dalam alkohol 96%. Nah, sediaan tadi. Nah, bila kita menginginkan pewarnaan Diffquik, maka sediaan dikeringkan dulu pewarnaan Diffquik. Tapi jika tidak, itu boleh langsung. Pewarnaan Diffquik ini ada pewarnaan cepat untuk melihat perbedaan sel. Contoh itu seperti pap smear. Maka dikeringkan. Makanya untuk PAPS setelah jadi hapusannya kita keringkan. Setelah dikeringkan baru difiksasi dengan alkohol. Setelah itu baru masuk proses tahap pewarnaan PAPS, Papa Nicolau. Ya. Nah, ini tahapan dari pewarnaan Papa Nicolau. Bisa dilihat ada berapa tahapan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai 25 pembacaan. Ada 24 sampai 25 tahapan. Tapi secara inti, jika kalian bedah, dia hanya menggunakan 3 zat warna. Ini hematoksilin. Komponennya, senyawanya adalah Hares hematoksilin. Kemudian ini orange G. Kemudian pewarnaan yang ketiga adalah EA, ini eosin azur 50. Ya, lainnya itu adalah alkohol 96 kurang lebih 30 menit. Alkohol 70 preparat tadi dicelup 7 kali celup, dimasukkan dalam alkohol 70%. 1 2 3 4 sampai 7 kali. Setelah itu pindahkan ke alkohol 50, baru pindahkan ke Aquades. Dari Aquades baru 7 celup, baru masuk Hares hematoksilin kurang lebih 3 menit. Setelah itu tap water, air mengalir, baru HCl 1 kali celup, baru air mengalir, baru alkohol bertingkat lagi 50, 70, 80, 95. Baru kemudian orange G 3 menit. Setelah itu alkohol lagi 95, baru masuk orange G, eosin azur, zat warna eosin azur selama 3 menit. 3 menit. Setelah itu alkohol bertingkat lagi 95 sampai alkohol absolut. Baru selanjutnya silol dengan 7 kali celup pada 3 wadah. Setelah itu dikeringkan, kemudian setelah kering dilakukan mounting. Mounting itu diteteskan dengan entelan, cairan entelan atau balsam Kanada, lalu ditutupi dengan deglas, kaca penutup. Lalu setiap untuk dibaca. Jadi kalau dihitung tahapannya ini dalam 1 kali pewarnaan itu bisa memakan waktu sekitar 40 sampai 50 menit. Tahapannya bahkan bisa 1 jam untuk 1 kali running. Ya. Pewarnaan lain selain pewarnaan Papa Nicolau, untuk pewarnaan sel sitologi bisa menggunakan pewarnaan Gemsa. Ini mungkin sudah sering dibahas.
sudah sering diberitahu kalau di laboratorium patrogenik pewarnaan GMSA itu sangat sering dilakukan, khususnya untuk pewarnaan hapusan darah. Ya, dia menggunakan bubuk GMSA, metanol, dan gliserin. Ya, itu dicampur jadilah pewarnaan GMSA. Nanti kita menggunakan pewarnaan GMSA dengan pengenceran berapa tergantung. Ya, ini cara pemakaiannya. Tapi perbedaannya juga selain zat warna GMSA adalah cairan fiksatif. Kalau di Papa Nicolau menggunakan etanol atau alkohol, kalau dia menggunakan metanol atau metil alkohol. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi si sitologi. Sekarang kita masuk ke histologi. Nah, contoh pertama untuk jaringan mamae atau payudara. Jadi di laboratorium patogenatomi itu kita pernah mendapatkan jaringan mamae payudara utuh. Itu hasil operasi pasien ingin dilakukan pemeriksaan untuk mendiagnosa kanker payudara. Jadi proses pemotongannya itu biasanya dibuat 2 preparat nantinya. Ya, 3 preparat maksud saya. Ya, ada yang bagian puting, ada puting atas, puting bawah, dan ada juga bagian kelenjar. Jadi ada 3 preparat. Bagaimana caranya? Jadi ini adalah tampilan kelenjar mamae dari atas. Ini putingnya, ini yang diangkat, ini kulit. Tampilan dalamnya ini kelenjarnya, ini lemaknya, fatnya. Jadi proses pertama dilakukan proses pemotongan vertikal dan horizontal. Tapi sebelum dilakukan proses pemotongan vertikal dan horizontal, yang dilakukan pertama adalah proses pemotongan puting. Ya. Putingnya dipotong yang paling atas, tengahnya dipotong lagi, diambil. Nah, ini dimasukkan ke dalam kaset untuk dilakukan processing. Ada 2. Jadi kasih label A yang atas, B yang bawah. Dipisahkan kasetnya. Setelah itu dipotong vertikal horizontal, atau ada yang menggunakan pemotongan horizontal gini. Potong seperti ini, diiris tak sampai kita dapat irisan setiap potongan. Nah, ini 3 sampai 4 irisan ini kita ambil lalu kita masukkan ke dalam kaset untuk selanjutnya dilakukan processing dengan 2 kaset dari puting. Ya, seperti itu kalau dia dari jaringan payudara. Nah, ini kalau dia dari jaringan ginjal atau nefroktomi, ya. Dari jaringan ginjal, dia mau ambil medulanya kah atau korteksnya kah? Nanti kita potong. Jadi kalau seperti ini kita potong melintang seperti jambu menteh, kita potong tengahnya. Jadi penampang ini harus kelihatan. Ini kemudian dimasukkan ke dalam kaset. Lalu cairan organnya, lubang rongga jaringannya, ini kita potong juga, potong potong seperti ini. Lalu ini kita ambil, masukkan ke dalam satu kaset. Begitupun ini juga kita iris penampang rongganya, nanti dapat irisan seperti ini 2, masukkan ke dalam kaset. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk contoh uterus. Ya, jadi uterus digunting, kalau datangnya lengkap, terus digunting, terbuka seperti ini, kemudian dipotong. Ya, setelah dipotong, diiris seperti ini, baru kemudian diambil beberapa bagian serviks, bagian korpus, nanti dipilah. Endometrium bagian atas dan lain-lain.
Nah, baru ini dimasukkan ke dalam kaset di processing. Ya. Nah, ini untuk cervix. Jadi cervix tadi ini kemudian kita potong-potong lagi, potong seperti ini gambarnya. Kita dapat penampang seperti ini. Ini kemudian ada beberapa irisan, kemudian dimasukkan ke dalam kaset. Nah, setelah dipotong itu tadi beberapa contoh, ya, beberapa jenis sampel. Ada juga kista. Kista juga itu yang biasa kita temui. Kalau adik-adik mungkin sudah pernah lihat, kista itu dia seperti balon, di dalamnya ada rongga. Rongganya di dalam itu biasanya berisi cairan atau nanah, atau biasa berambut, ada juga tulang biasanya di dalam, bervariasi. Tetapi yang diambil adalah caranya bagaimana. Kalau untuk kista, jadi kalau kista itu kista seperti ini, di dalamnya itu ada rongga, ya, dalamnya ada rongga. Rongganya itu biasanya berisi dengan cairan, padatan, rambut, dan jenis-jenis lain. Cara penanganannya adalah kita tusuk, kita lubangi, kemudian kita keluarkan cairan yang ada di dalam, keluar. Nanti dia akan menjadi lepes, kan? Lepes kistanya, lalu kemudian kista ini kita lebarkan, kita potong, kita lebarkan sehingga dia membentang seperti ini. Ya, membentang. Tapi sudah terbuka semua ini. Ya, terbuka semua kayak kertas, tidak lagi berbentuk bola. Terbuka kayak kertas, lalu kemudian kita gulung ke arah sana. Kita gulung seperti dadar. Ya, seperti dadar kita gulung. Nanti setelah digulung kita dapatkan gambarannya mungkin seperti ini. Ya, seperti dadar, ya. Nanti setelah jadi dadar seperti ini, kita potong mie gini, tak. Ya. Nanti irisannya ini nanti akan terpisah ini. Ada potongan begitu. Ya, terpotong. Potong-potong toh. Nah, irisannya ini. Nah, irisannya ini kemudian kita masukkan di dalam kaset. Nah, kaset. Untuk dilakukan processing, disusun di dalam potongan ini semua. Oke, baru kemudian kita lakukan processing. Nah, ini adalah tahapan dari processing. Secara umum tahapan processing ini itu ada 3. Ya, ada 3 tahapan. Ya, ada pertama menggunakan alkohol. Ya, ini ada alkohol, deretan alkohol. Kemudian menggunakan silol. Kemudian menggunakan parafin. Terakhir baru embending. Waktunya lumayan, 1 jam 45 menit, 50 menit, 50 menit, 50, dan lain. Jadi semua jaringan sudah dipotong dalam kaset, itu dicelupkan ke dalam tahapan ini. Jadi misalkan ini wadahnya, dalamnya itu isinya alkohol 70, ya. Ini lagi wadahnya isinya alkohol 95. Begitupun seterusnya, wadahnya berisi cairan ini sampai cairan parafin. Berarti ada berapa wadah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 wadah. Ya, anggaplah sudah 11. Nanti jaringan yang sudah dipotong tadi dalam kaset dicelupkan ke sini. Ini misalkan alkohol, celupkan ke sini, diamkan selama 1-45 menit. Setiap 15 menit, setiap 10-15 menit digoyangkan di dalam. Diambil pakai penjepit, ya. Dijepit ini, kasetnya sudah di dalam. Kemudian setiap 10-15 digoyangkan, baru lepas lagi. Setelah cukup sampai 1-45 menit,
Dipindahkan Mi lagi di sini. Berarti isinya adalah alkohol 95. Ya. Selama 50 menit. Begitupun seterusnya sampai tahap terakhir di parafin. Ya. Setelah di parafin 1 jam 15 menit, baru kemudian dikeluarkan, baru dilakukan proses embending. Ya. Setelah processing itu, setelah proses embending, harusnya itu dilakukan dulu proses mikrotom, ya, proses mikrotomisasi, dipotong di dalam alat, diiris menggunakan pakai alat mikrotom. Ya. Setelah di mikrotom, baru kemudian dilakukan pewarnaan HE. Nanti kita akan bahas tersendiri mikrotomisasi di pertemuan selanjutnya. Ini adalah, kita lewati dulu mikrotomisasi, termasuk ke HE. Ini adalah tahapan pewarnaan HE untuk jaringan. Ya. Ini tahapannya ada 18. Ini sama seperti pewarnaan Papa Nicolau. Ini kita susun Mi. Ini silol, taruh dalam wadah, satu wadah. Ini juga sampai ada 18 wadah. Ya, baru nanti kan setelah dimikrotomisasi, hasil mikrotomisasi itu adalah preparat. Di dalamnya sudah ada potongan jaringan. Ini kemudian kita warnai, kita celup-celup Mi di setiap wadah ini. Wadah pertama isinya silol, masukkan ke situ. Ya, wadah kedua isinya silol, masukkan ke situ. Itu selanjutnya sampai terakhir, sampai ke silol, sampai ke wadah terakhir. Seperti itu. Hematoxylin meskipun tahapannya panjang, tetapi secara esensinya hanya menggunakan dua zat warna, hematoxylin dan eosin. Ya. Ini adalah contoh tampilan di mikroskop hasil dari pewarnaan Papa Nicolau. Ya. Ini juga pewarnaan Papa Nicolau. Sebagai informasi, bintik-bintik ungu ini adalah inti sel, ini adalah sel. Ya, lihat ada sel, inti sel, ada sel, inti sel. Ini satu sel utuh, dalamnya inti sel. Jadi bentuknya beda-beda, ukurannya beda-beda. Ada yang kecil, ada yang membesar. Ya, ini adalah contoh yang metaplastik. Ya. Ini yang kiri hiperplasia, yang kanan karsinoma. Ini hiperplasia, ini karsinoma. Struktur morfologi selnya itu berbeda. Ini yang mendiagnosa kalau ditemukan selnya tampilan seperti ini. Oke, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya kasih tugas. Nanti tugas ini dikerja secara mandiri. Jadi setiap orang nanti cari fungsi dari alkohol, silol, dan parafin pada tahap processing sampel atau pematangan sampel yang tadi kita sudah bahas. Ya, dicari fungsinya di tahap processing sampel itu ada perendaman pada alkohol. Ya, itu apa fungsinya untuk apa? Pada silol dan pada parafin. Dicari fungsinya masing-masing. Nanti kalau sudah didapat, silakan adik-adik tulis di kertas HVS, tulis tangan. Lalu HVS-nya itu difoto, tugasnya itu jawabannya difoto, nanti dikirim pada link deskripsi video ini. Setelah dibuat jawabannya di kertas tadi,
nanti kalian buat video juga, kalian sedang menjelaskan fungsi dari ketiga zat kimia tersebut, alkohol, silol, dan parafin. Ya, kalian buat video menjelaskan. Ya, terserah waktunya berapa menit, tapi minimal paling sedikit minimal 1 menit. Ya, silahkan dikreasikan videonya. Oke, demikian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan adik-adik tulis di kolom komentar. Jangan lupa setelah menonton video ini silakan absensi. Nanti link absen ada di deskripsi. Ya, bagi ada yang kurang dimengerti, jangan sungkan-sungkan ya, tulis di kolom komentar. Saya cek. Nanti saya akan balas pertanyaan yang kurang dimengerti. Oke, demikian. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat. Semoga kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.